Berikutnya kita akan bicara tentang Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Ini adalah ilustrasi Nabi Ayub yang seluruh kulitnya rusak. Karena bicara Nabi Ayub, yang kita ingat adalah Nabi yang mendapatkan cobaan dalam bentuk penyakit kulit. Ya, kulitnya semuanya hancur. Ya. Ini yang kita akan bahas berikut ini. Wa Ayyub, dan Nabi Ayub. Iznada rabbahu, ketika dia berseru. Ada menyeru kepada Tuhannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, doa perlu, kita sudah sampaikan tadi. Doa perlu. Karena doa itu adalah berbicara dengan Allah. Dan Allah sangat senang kalau diajak bicara oleh hambanya, sehingga Allah mengatakan, uda'uni, berdoalah kepadaku, fastajib lakum, pasti akan kuijabah. Jadi wa Ayyub iznada rabbahu, dan Ayub ketika berseru, berdoa kepada Tuhannya. Apa kata dia? Anni massani yadur, wahai Tuhanku, saya kena penyakit yang sangat berat. Jadi jemaah sekalian, menurut riwayat, Nabi Ayub ini menyampaikan kepada Allah pada saat-saat akhir. Artinya semua badannya sudah sangat rusak. Semua badannya sudah dimakan ulat, sehingga kemudian baru berkata kepada Allah, ya Tuhanku, anni massani yadur, aku tertimpa oleh dur, bencana, mudarat. Dur ini mudarat. Ya. Tetapi ayat berikutnya tidak ada sama sekali pikiran buruk dari Nabi Ayub. Dia hanya mengatakan saya tertimpa mudarat. Ya memang mudarat karena dia sakit. Ya badannya semuanya rusak. Jadi masanya dur maksudnya saya terkena bencana. Dur mudarat. Di mana kulit-kulitku semuanya rusak ya Allah. Bahkan diceritakan bahwa dia ditinggalkan oleh keluarganya. Diisolasi oleh masyarakatnya. Ke tempat yang terpencil. Karena penyakitnya itu selain dalam pandang masyarakat dianggap sebagai semacam kutukan, juga dianggap mengeluarkan bau yang kurang sedap, yang kurang bagus. Sehingga kemudian ditinggalkan keluarganya, diisolasi oleh masyarakatnya. Nah, ketika penyakit itu hampir memangsa seluruh tubuhnya, lalu kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, anni massani yadur, saya kena menimpa bencana, dur mudarat. Tapi apa di belakangnya? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi sekalian sayangnya terjemahannya di sini pemilihan katanya kurang tepat, diksi kurang tepat. Padahal ini kata-kata padahal. Ini terjemahan Departemen Agama menggunakan kata padahal. Dalam bahasa kita sehari-hari, kalau padahal itu pertentangan, kontradiksi. Jadi kamu Tuhan menimpakan kepada saya penyakit, padahal kamu kan pengasih. Nah, seakan-akan itu adalah kontradiksi, memprotes. Kamu Tuhan mengaku sebagai pengasih dan penyayang, kok saya kena penyakit? Nah, kurang lebih begitulah kalau padahal. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dalam kaidah bahasa Arab, waw di sini namanya waw hal. Jadi waw hal. Jadi artinya Allah di sini oleh Nabi Ayub dipujikan sebagai pengasih dan penyayang. Sehingga dalam pandangan Nabi Ayub, dan ini adalah cocok dengan kualitas kenabian, yaitu bahwa apa yang menimpa dirinya itu adalah bagian daripada kasih sayang Tuhan. Jadi apa yang menimpa dirinya adalah bagian daripada kasih sayang Tuhan. Ya. Persis seperti mana juga, nanti di belakang juga kita lihat doanya Nabi Yunus, ketika dilempar masuk ke dalam perut ikan, kata-katanya langsung adalah, la ilaha illa anta. Sama, la ilaha illa anta. Langsung memuji Allah. Nah ini kan pujian kepada Allah kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah pujian kepada Allah. Anta arhamur rahimin. Nabi Yunus nantinya juga langsung berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akulah yang selama ini zalim. Nah, di sini dikatakan wa anta arhamur rahimin dengan waw hal di sini namanya waw hal. Artinya ya Allah, saya tertimpa penyakit yang mendatangkan mudarat, tetapi ya Allah, kamu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi wa-nya di sini adalah semacam pengakuan, ya Allah, sementara Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga apa yang menimpa saya ini adalah bagian dari kasih sayang. Jadi coba jemaah sekalian. Jadi seorang Nabi Ayub memandang bahwa apa yang menimpa itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Artinya inilah yang disebut dengan redho dengan apa yang terjadi. Yang disebut dengan redho dengan apa yang terjadi adalah seberat apapun yang menimpa kita, kita harus bersikap redho terhadap itu. Bahwa yang menimpa kita penyakit ya, tetapi tidak mungkin Allah menimpakan kita itu kalau buruk bagi kita.
Jadi itu pasti bagian daripada kasih sayangnya. Cuma kita manusia biasa terkadang tidak sanggup menyingkap rahasia di balik itu semuanya. Contohnya misalnya orang divaksin, itu kan harus disuntik. Suntik itu sakit. Ya. Belum lagi dengan pergi antri misalnya. Belum lagi harus menyiapkan waktu untuk ke sana. Nah, tetapi jemaah sekalian, pergi antri di sana, disuntik sakit di sana, itu kan bukan caranya pemerintah untuk menyakiti kita, masyarakatnya, atau bukan itu caranya ilmuwan untuk menyakiti kita, tetapi caranya ilmuwan untuk menyembuhkan manusia, untuk menghindarkan manusia dari penyakit. Vaksin apapun juga pasti sakit. Kalau bahkan Bapak Ibu masih ingat vaksin dulu itu bahkan lukanya terbekas di tangan kita. Ya rata-rata yang lahir tahun 60-an, ya 50-an itu pasti merasakan vaksin dulu pakai cacar, ya itu pasti luka di lengan atas bagian kanan atau kiri, ya berdarah-darah. Tapi itu dianggap baik. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu orang menjadi daya tahan tubuhnya terhadap cacar misalnya atau terhadap TBC misalnya menjadi bagus sehingga tidak kena. Nah, jadi tidak semua yang buruk kelihatan di mata kita itu sebetulnya buruk. Ya. Seperti misalnya ya telur misalnya kita pecahkan. Ya itu kelihatannya buruk kalau sepintas, tapi kalau kita tahu bahwa hanya dengan cara begitu telur kita bisa makan, bisa bikin mata sapi, maka memecahkan telur itu bagus. Nah, kecuali kalau dipecahkan tidak untuk dimakan itu buruk, merusak namanya. Tapi kalau kita tahu rahasianya bahwa dipecahkan itu adalah untuk bikin telur mata sapi, maka itu adalah baik. Nah, rahasia-rahasia di balik kejadian-kejadian itulah yang terkadang manusia tidak sanggup melihatnya, dan itu juga yang didemonstrasikan dalam pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, pada surat Al-Kahfi yang kita bahas tempoh hari. Nabi Musa mewakili kita di situ sebagai orang yang belum tembus, belum melihat di balik semua kejadian. Sementara Nabi Khidir sudah sampai di sana, dia sudah berada di sana. Dia di alam batin, dia menyaksikan semua makna-makna batin dari kejadian di alam zahir. Jadi setiap kejadian di alam zahir ada makna batinnya, artinya, ada hikmahnya kalau bahasa awamnya. Nah, itulah yang terjadi di sini sebetulnya. Karena tidak mungkin misalnya seorang nabi diabadikan dalam Al-Quran terus protes kepada Tuhan. Kalau kita lihat bahasanya, padahal engkau itu kan artinya protes, nada protes ini. Saya tidak dikasih, padahal saya kan ikut juga. Nah, kira-kira gitulah. Saya kok tidak dapat bagian, padahal saya hadir juga. Nah, itu kan protes namanya, jemaah sekalian. Jadi terjadi kontradiksi namanya. Ya. Nah, begitulah, maka harusnya menurut saya secara pribadi penggunaan kata padahal di sini kurang tepat. Ya. Jadi harusnya ya Allah saya mendapatkan atau tertimpa mudarat bencana, tetapi saya menganggap ini adalah bagian daripada kasih sayangmu. Kenapa? Karena kamu adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini kata-kata arham, baru di belakangnya ar-rahimin artinya paling pengasih dari pengasih. Karena paling pengasih dari pengasih, maka semua perbuatannya adalah bagian dari kasih sayangnya. Bahkan Allah menyiapkan neraka pun adalah bagian daripada arhamur rahimin. Allah adalah arhamur rahimin. Jadi saya kira itu pemahamannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setelah itu kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Ini Nabi Ayub ketika masih sakit. Ya, Nabi Ayub ini semua badannya rusak. Ya. Fastajabna lahu, lalu kemudian kami mendengarkan, memperkenankan tadi seruannya. Fastajabna lahu. Kami menerima pernyataannya tadi. Ya, Nabi Ayub. Fakashafna, maka kami angkat. Kashafna itu kami angkat, kami hilangkan. Ma bihi, apa yang ada padanya, yang tadinya disebut dengan mudarat. Jadi mudaratnya kami angkat. Kashafna kami angkat, kami hilangkan. Jadi kalau kita sering menggunakan kata-kata mukasyafa, berarti ketika hijab-hijab yang menutupi hati kita itu terangkat, hilang. Itu mukasyafa namanya. Nah, dari mana hijab? Dari setiap perbuatan kita yang salah, baik itu kata, tindakan, ataupun diam kita yang salah, itu akan menjadi hijab di dalam jiwa kita. Makanya ada ulama mengatakan bahwa hijab yang menutupi hati kita, fitrah kita itu bisa sampai 70.000 lembar.
Kita harus angkat satu persatu. Ketika semuanya itu terangkat, namanya mukasyafah, maka tiba-tiba kita menyadari bahwa ternyata setelah terangkat semuanya itu hijab-hijab, ternyata ada dia, ada Allah di sana. Namanya musyahadah. Nah, itulah Pak Bus sekalian. Jadi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu, sehingga kami kembalikan kepadanya keluarganya. Jadi mengembalikan kepadanya keluarganya. Jadi Nabi Ayub Mas Kaiser Bahagia menerima kembali keluarganya yang tadinya pergi, kemudian datang lagi kepadanya, meninggalkan pada saat dia sakit. Ya. Wa mislahum, dan yang serupa dengan itu maksudnya, dan orang-orang lain tadi yang mengisolasinya, Nabi Ayub tidak ada masalah. Ya. Jadi Nabi Ayub tadi yang ditinggalkan oleh semua orang, sekarang datang lagi, semua Nabi Ayub terima. Nabi Ayub, bagi Nabi Ayub seakan-akan seperti tidak ada masalah. Ya, seperti tidak ada masalah. Jadi kembali seperti semula saya Nabi Ayub, tidak ada dendam, tidak ada marah dan sebagainya. Wa atainahu ahlahu, kami datangkan kembali keluarga yang telah meninggalkannya tadi, wa mislahum, dan orang-orang yang semacamnya, ma'ahum, bersamanya. Jadi wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, rahmatan, sebagai rahmat. Yes. Rahmatan ini sebagai rahmat, min indina, dari sisi kami, wa dzikran lil abidin, dan peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Coba Bapak Ibu sekalian kita renungkan kata-kata ini. Peringatan bagi orang beribadah, apa maksudnya? Artinya bahwa kalau kita beribadah, jangan ada motif, saya beribadah biar sehat selalu. Saya beribadah biar rezekinya lancar. Saya beribadah, pokoknya beribadah kepada Allah itu tidak punya motif. Kenapa beribadah kepada Allah? Karena itu memang kewajiban kita sebagai hamba. Ya, mau dikasih atau tidak dikasih oleh Allah, itu tidak ada masalah. Kita tetap hamba. Ingat, kata abad. Abidin di sini adalah abad. Jadi yang namanya abad itu adalah dikasih atau tidak dikasih, diberi mudarat atau tidak diberi mudarat, tidak berpengaruh pada kehambaannya. Yang namanya hamba sahaya, ketika dia sakit di rumah majikannya, dia tetap hamba. Ketika dia dikasih hadiah majikannya, dia tetap hamba. Jadi tidak berpengaruh padanya, tidak berhenti jadi hamba hanya karena dia dikasih sakit di rumah majikannya. Begitulah dengan kita jemaah sekalian. Kita harusnya beribadah kepada Allah tidak punya motif. Kalau kita sakit, ya kita berusaha untuk sembuh. Tapi janganlah dihubung-hubungkan sakit kita dengan ibadah kita kepada Allah. Karena sakit dan suksesnya kita tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Itu murni prerogatif Allah. Kalau Allah berikan kepada kita, saatnya dia akan berikan seperti Nabi Ayub tadi. Saatnya diberikan kepadanya kesembuhan, dia diberikan kesembuhan. Nabi Ayub tidak berkurang sama sekali perasaan abadnya hanya karena dia sakit. Begitu.